Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia dan akan mempraktekkan menghitung denyut nadi dalam beberapa keadaan. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia. Baik, langsung saja. Di sini ada serambi kiri. Serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dan kaya akan oksigen. Setelah darah melewati serambi kiri, darah akan melewati bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan kaya akan oksigen. Setelah darah melewati bilik kiri, darah akan melewati organ paru-paru. Organ paru-paru ini berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Setelah darah melewati organ paru-paru, darah akan mengalir ke seluruh tubuh yang akan menuju jantung. Sebelum menuju jantung, darah akan melewati serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya akan karbon dioksida. Setelah darah melewati serambi kanan, darah akan melewati bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan kaya akan karbon dioksida. Setelah melewati bilik kanan, darah akan menuju ke jantung. Jantung ini berada di bagian dada sebelah kiri. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang memiliki perbedaan dalam denyut nadinya, disesuaikan dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya faktor usia, berat badan, dan aktivitas yang dilakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari kelompok 2 untuk membuka presentasi kelompok 2 tentang mekanisme peredaran darah dan menghitung denyut nadi. Selamat siang Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, agar kegiatan presentasi ini berjalan lancar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun anggota dan tugas-tugas masing-masing dari kelompok 2 adalah saya Fauzan Alifian sebagai pembukaan, kedua peredaran darah yang akan dipresentasikan oleh saudara Asri, menghitung denyut nadi ketika duduk oleh saudara Angelita, menghitung denyut nadi ketika berdiri oleh saudara Ahyuni, menghitung denyut nadi ketika jalan di tempat oleh saudari Imas, menghitung denyut nadi ketika berlari oleh saudara Ahli, dan yang terakhir bagian menyimpulkan oleh saudari Lila. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahayu. Saya dari kelompok 2, tugas biologi kelas 11 IPA 2, umur saya 16 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Jadi, mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya, pada saat bilik kiri jantung ditekan, air akan mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Kemudian menuju ke serambi kanan melalui pembuluh balik. Pada saat ditekan, air dari bilik kiri tidak bisa kembali bercampur ke serambi kiri. Pada saat ditekan, katup akan menutup, dan pada saat dilepas, air akan turun dari serambi ke bilik kiri. Selanjutnya, hal yang sama terjadi jika bilik kanan ditekan, air akan mengalir dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru, kemudian menuju serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru. Pada saat bilik kanan ditekan,
air di bilik kanan tidak bisa kembali bercampur ke serambi kiri karena fungsi kerja katup. Selanjutnya, ketika salah satu bilik ditekan akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Seluruh botol terhubung dengan selang sebagai pembuluh darah dan katup bekerja dalam waktu bersamaan meskipun hanya satu bilik yang ditekan, sehingga air darah bersirkulasi layaknya sistem peredaran darah manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Putri Dalili, umur 16 tahun, dari kelompok 2, dan saya di sini akan menghitung denyut nadi ketika duduk selama 1 menit. Ya, dan hasil penghitungan dari denyut nadi ketika duduk untuk saya 70. Perkenalkan, nama saya Ayuni Handayani. Saya dari kelompok 2, usia 16 tahun. Di sini saya akan mempraktikkan denyut nadi ketika berdiri. Dimulai dari sekarang. Jadi denyut nadi ketika berdiri adalah 65. Sekian, terima kasih. Nama saya Imas Puro dari kelompok 2, usia saya 16 tahun. Di sini saya akan menghitung denyut nadi ketika jalan di tempat selama 1 menit. Sekarang. Selesai 1 menit. Denyut nadi selama 1 menit ketika berjalan di tempat sebanyak 73 detak denyut nadi. Perkenalkan, nama saya Lila Musania. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan data dari semua teman-teman saya yang telah menghitung denyut nadi. Nah, jadi ada banyak faktor yang bisa memengaruhi frekuensi denyut nadi. Setiap orang diantaranya usia, aktivitas, tingkah kebugaran maupun emosi. Setiap orang yang melakukan aktivitas yang akan membuat energi kita terkuras, maka di situ juga kita mengalami denyut nadi yang memiliki kecepatan lebih cepat dari biasanya. Seperti duduk, berdiri, jalan di tempat, maupun lari. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengerjakan tugas biologi dari Ibu Maya tentang sistem peredaran darah manusia. Kelompok kami terdiri dari Zikri Mahardika, Norman Wibicakso, Amanda, Neng Putri Yuliana, Anissa Herliani, dan saya sendiri, Khairunisa. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini berfungsi sebagai pencegah bercampurnya darah bersih yang banyak mengandung oksigen dan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dengan kaya akan karbon dioksida. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dengan kaya akan oksigen. Bilik kanan
berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan Banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Sistem peredaran darah manusia. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah selanjutnya. Darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sistem peredaran darah manusia. Pertama dari paru-paru, kemudian darah mengalir ke serambi kiri, selanjutnya ke bilik kiri, lalu ke kapiler organ, kemudian masuk ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, dan kembali lagi ke paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya akan karbon dioksida, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dan kaya akan oksigen. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klip. Katup berfungsi sebagai pencegah bersatunya darah bersih yang mengandung oksigen dan darah kotor yang mengandung karbon dioksida.